Oke guys, hai, welcome back to my channel guys. Kamu yang baru bergabung jangan lupa subscribe guys. Guys, aku sangat jarang meminta di subscribe, tetapi saya melihat tadi dari YouTube 70% yang menonton video saya itu bukanlah subscriber. Come on, are you kidding me? Ini loh pelajaran yang super duper sangat-sangat maknyoso, oke? Supaya kita kaya bersama, you know what I mean? But anyways, kamu yang setia, aku tahu, aku bisa melihat datanya. Welcome back to my channel. Semoga kalian tradingnya sangat bagus pada minggu ini dan besok hari Jumat. Remember, Jumat dan Senin itu selalu kayak drama queen. Kadang choppy ya kan? And that's okay. So, I'm gonna give you something. Ini untuk orang yang mungkin memiliki pekerjaan. Jadi misalkan dia kerja jam 10 atau jam 9. Jadi dia hanya bisa trading itu dalam 1 jam. Saya tahu di grup saya, komunitas trading saya yang saya ikuti, mereka itu banyak yang masih bekerja 9 to 5. Tetapi banyak juga yang mereka part time sebagai trading. Dan apa yang mereka lakukan? Ada yang swing trading, ada yang scalping. Anyways, swing trading intraday maksudku ya. Misalkan ini 1 jam ya. Sorry. Let's go to 1 jam. Oke. Kamu lihat ini 1 jam ya kan? Ini data-data atau level-level yang sangat penting ya. Nah, jika kamu perhatikan ini, pergi ke 15 menit. Apalagi kalau kamu misalkan scalper dan kamu butuh bekerja 2 jam lagi. Jadi kamu hanya ingin misalkan menghasilkan 20 poin. Misalkan 20 poin itu satu kontrak di Nasdaq itu udah $400 ya kan? Jadi yang kamu perlu perhatikan guys, aku bilang sama kalian ya, ini maknyoso. Ini saya lakukan dulu waktu saya bersama dengan VC Trading. Ini yang saya lakukan. Yang kamu lakukan adalah trend line. Contohnya kamu ada RSI di sini. Dan misalkan kalau kamu pecinta Fibonacci level juga, ini, misalkan ini tertinggi ya. Ini data sekarang di Nasdaq, oke? Ini Nasdaq, oke? Di 15 menit. Kamu bisa memperhatikan ini menjadi tujuan kamu pullback atau back. Dan kalau ini lepas, maka target kedua. Dan jika dia continue, maka ini target ketiga. Misalkan begitu. Bagaimana kamu bisa memahami ini? Tentunya sifat candle analysis. Seandainya ini menjadi begini, kasih hijau, ini candle analysis lagi ya. Maka apa? Maka kamu melihat untuk buy. Ini contohnya. Jadi skenario begini kamu udah harus kamu perhatikan di sini. Jika ini lepas berapa ribu kali saya katakan, kalau kalian melihat saya, analisa saya, jika ini lepas di sini, ya kan, lepas dia di sini. Yang tentunya apa guys? Misalkan ini hijau dan ini jadi jatuh. Maka apa di sini guys? Change of character kan? Change of character yang dimana ini higher high, ada lower high, ini lower low, and ada lagi lower high-nya and lower low di sini, gitu loh. Jadi memahami sifat candle analysis ini bukan main-main guys, itu sangat-sangat perlu, oke? So anyways, aku clear dulu. Nah, itu aja, kamu fokus di sini aja, di sini.
kamu bisa menghasilkan uang di sini. Tentunya kamu tunggu di sini, expecting price down gitu. Nah, kalau di sini seperti ini tadi, ini bukan coincidence ya. Kalau kamu yang pecinta technical analysis double bottom, ini double bottom. Ini 1, 2. Ini double bottom ini. Biasanya double bottom atau double top itu movementnya besar ya kan? Gitu loh. Oke. Kemudian, jika kamu perhatikan ini, oke? Ini apa? Bull flag dong, ya kan? Ini bull flag, ya kan? Jadi dia nanti kalau lepas, maka go up. Ya kan? Begitu. So, seperti yang dulu pernah aku bilang, market itu hanya melakukan dua. Jika dia tidak consolidation, ya trend. Either itu downtrend, wait a minute, either itu downtrend atau uptrend, don't care. Yang jelas trend, gitu loh. Oke? Nah, kemudian kamu pergi ke 5 menit. Jadi kalau ada yang bilang susah untuk menghasilkan uang, hanya karena kamu belum sabar aja untuk belajar technical analysis atau memahami struktur market. Jadi seperti yang saya lihat di sini, misalkan ini nih, ini kan 1, 2, 3, 4 di touch dia begini. Yang saya perhatikan di sini guys, Nasdaq itu all time high ya kan? Kita itu all time high. Jadi kalau kita di hold, mari kita ke 1 jam dulu ya. Kasih kalian rahasia pengetahuan saya. Kalau kita ini, kalau ini di hold besok, you know, di sini, di hold dia di sini, maka kita bisa expecting kita naik hijau, you know. Remove dulu ini, clear, ground set, and let's go to 1 day. Ini perlunya, aduh suara saya kok makin ini ya, makin hilang. Ini perlunya kamu harus memahami multi time frame analysis. Jika kamu perhatikan ini guys, jika kamu perhatikan ini, kita itu masih uptrend ya kan? Ini bisa aja ini besok pullback, tapi kalau dia di sini, ini menjadi besok menjadi targetmu 3259, 23259 kalau down. Dan kalau dia di hold di sini, dia di sini, you expecting dia go up. Kenapa? Karena kita itu all time high guys. Jadi jangan lawan tren. Jangan melawan tren. Trend is your friend. Jangan lawan, nanti babak belur ya kan? Ini, jika kamu perhatikan, 1, 2, 3 bar play itu, ini bukan harus selalu merah. Bisa aja dia hijau pun begini, ini juga termasuk 1, 2, 3 bar play. So, you expecting besok harga, oops, kamu expecting besok dia begini. Nah, begini loh. Kita udah all time high. Can you imagine? Jadi, pahami semua. Bisa aja besok, lagi-lagi saya bilang ke kalian, besok itu hari Jumat. Ini bisa aja we back here, you know. And this is
kamu bisa anggap ini double top, ini kamu anggap double top. Jadi harus otaknya itu harus kreatif ya guys, kreatif. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi kekuatanmu untuk begini gitu loh. Jadi ada skenario-skenario sehatnya gitu. Kalaupun aku misalkan besok salah untuk beli, ya aku salahnya 10 poin, 15 poin. Ya yang dimana risk management ya kan. Jadi selalu berpikir begini. Risk management. Misalkan here ya kan, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Misalkan besok kamu target di sini misalkan. Tapi apa yang terjadi? Ini dia. Jadi kalau kamu memiliki trading yang sehat alias risk management yang bagus, kamu itu nggak akan kecewa kalau kamu loss. Karena kamu lossnya itu kamu bisa afford. Tapi kamu yang kamu tuju bukan satu persatu atau satu one to one risk reward, itu nggak sehat ya. Jadi idealnya paling tidak 2,5 lah. Oke? Dan tentunya risk rewardmu itu bisa berubah dengan waktunya. Karena kalau terjadinya sangat strong bull atau strong beli, maka risk rewardmu apa yang dinamakan? Maka risk rewardmu itu berubah loh guys. Excuse me. Maksudnya risk rewardmu itu yang tadinya ini 1/3 bisa kamu ke 8, ke 5, ke 10 sampai selanjutnya dengan apa? Ya ini dia. Kamu harus trailing stop gitu loh. Jadi sewaktu-waktu market jatuh, kamu udah safe di sini gitu. Jadi itu yang ku maksud harus di-manage dari time frame kecil seperti 5 menit begini. Atau pokoknya di time frame kecil lah. Ya, di time frame kecil. Di time frame yang kecil ya. Anyways, semoga ini membantu guys. Jadi saya pikir kalau kamu memperhatikan apa yang coba saya katakan, kamu nggak perlu harus mengambil segala movementnya di dalam satu hari itu. Misalkan kalau Nasdaq itu idealnya 300-400, kadang ada yang sampai 600 movement di dalam satu hari, Dan kamu nggak perlu mengambil ratusan. Bahkan pun hanya mengambil 20-30 poin, itu udah satu kontrak aja udah $600 kan. Coba kalau kamu misalkan di 2, tapi yang mini ya. Kalau misalkan mini 2, udah kalau 30 poin aja pun kamu udah 1.200 gitu loh. So semoga ini membantu. And seperti yang saya pernah katakan, kalau kamu mau menjadi mastering trading ini, pokoknya kamu harus rajin backtesting, kamu harus rajin belajar sifat-sifat candle analysis, supply and demand. Mastering the basic guys, basic. Jadi nggak perlu kita harus sok over complicated mengatakan Fibonacci level ini segala macam. No, karena trading ini udah sulit, simpelkan. Kayak yang seperti yang saya bilang, higher low, higher high, higher low, higher high. Sesimpel itu loh guys. Dan ini kemungkinan besar ini akan lower high, and then yang terjadi yang kamu expecting di sini akan lagi di sini. Gini loh. And then kamu antisipasi di sini, apakah dia bakalan begini? Apakah dia bakalan begini? Ini semua rahasia untuk menjadi trader yang profitable itu nggak mesti harus memakai bahasa-bahasa kalbu, bahasa-bahasa sulit. Bikin aja ini namanya rendang dengan ayam penyet atau dengan bakso maknyoso gitu. Pasti asal kamu paham ini semua, nama itu nggak peduli.
is only name, itu hanya nama, tapi kamu memahami sifat-sifat struktur market, kamu bisa menghafal struktur market, oh dia udah mulai change of character maybe here. Nah, kalau di ICT dibilang ini udah mulai, kalau begini ya, ini udah mulai apa? Change of character jika begini kan, yang artinya kamu melihat untuk sell gitu. Ada lagi dibilang, oke, ada fair value gap. Fair value gapnya mungkin entah di 1, 2, 3 bar gitu, and then kamu tarik fair value gapnya. Jika kamu bisa pakai fair value gap, ada juga indikatornya, kamu bisa set order di sini, and then aim low gitu. Banyak sekali, jadi makanya aku bilang coba disiplinkan pikirannya. Simple is the best. When it comes to trading, keep it simple, stupid guys. You know. Jadi dari makanya aku bilang oops. Oke. Semoga ini membantu guys. Aku tahu ini sangat simple, tetapi itu yang paling penting di dunia trading ini ya. Jangan overcomplicated. Jadi kalau kita sudah di all time high begini, kita harus lebih maintain-nya di time frame kecil dan memahami sifat-sifat candle analysis ini, tapi jangan lupa abaikan candle-candle dari time frame yang besar, you know. Seperti kita sekarang udah all time high 23.424 dan ini yang tertinggi sebelumnya. This one 22.451. Begitulah guys. Yakinlah kalian itu pasti bisa. Sabar aja, sabar, pelan-pelan belajarnya. Oke, mari kita lagi. Mumpung aku ada waktu, saya mau hapus banyak sekali ini supaya lebih lagi maknya so kalian paham. Oke, ini apa? Gold ya. Oke, ini gold. Ini 5 menitnya. Oke, bagaimana? Aduh, ini magnus sekali ini kalian tadi trading di sini ya. Oke, ini level-level yang saat ini hari Kamis malam, kalau di Indonesia udah jam I don't know, tapi ini udah hari Jumat di Indonesia. Jadi saya coba berikan kalian ini level-level. Ini level-level untuk gold ya. Per hari ini, per saat ini. Saya nggak memperhatikan gold karena aku fokus di Nasdaq. Ini level. Ini level. See that guys? Nggak coincidence kan? Tengok ini, rapi dia di sini. Rapi dia di sini. Rapi amat. Begini guys, ini levelnya. Oke. Yang saya perhatikan di sini, di gold ini per saat ini ya. Nice. Jadi gold surprising me karena saya nggak cek kemarin, tidak cek hari ini. Yang saya cek itu Senin Selasa ya, ini. Jadi yang 2 hari ini big sell off guys. Jadi saya nggak melihat gold setelah di sini. Wow, look at that. Wow. Oke, jadi biasanya yang saya lihat di sini, saya akan pergi ke 1 minggu, beginian. Oke. Alright. Apa yang saya lihat di sini 1 week? Sifat candle analisisnya. Namun, juga overall kita masih uptrend. Oke? Jadi buyer masih control. Kemudian saya akan pergi ke 1 hari. Oke? Ini dia 1 hari. Jadi 1 hari kita sell dia begini. Oke? Dan aku akan pergi ke 1 jam.
Disinilah saya menentukan detik-detik cintanya atau tujuan-tujuan merantaunya, ya kan? Oke, jadi yang saya perhatikan kalau kamu di hold besok di sini 359 sudah di sini, maka tadinya jika saya melihat ini, kita di level ini, di level 378, look at that, kita di bawah ini. Tentu yang saya tuju di sini, ya kan? Begitu. Coba saya bikin extended hours, oke? Karena, oke, ini extended hours. Jadi kamu perhatikan extended sama regular itu nggak ada bedanya kan? Tidak ada bedanya. Jadi jangan bingung-bingung kalau ada gap-gap. Itu hanya karena aku fokus di jam New York. Karena tempat lokasi saya di Amerika. Jadi saya mencoba untuk menghilangkan ini, menghilangkan kebisingan gitu loh guys. Tapi bukan itu nggak perlu gitu loh. Jadi kalau kamu tanya apa bedanya extended dengan regular, tidak ada. Hanya untuk memperapi otakku aja, untuk mempersimpel gitu loh. Jadi kamu perhatikan aja ini levelnya. Ada yang beda? Tidak ada kan? Paling yang kamu hilang itu gap-gap yang tadi yang ku bilang. So, yang saya perhatikan di sini guys, ini kan berflag ini. Oke, ini berflag. Jadi kalian yang di Indonesia sekarang mungkin trading gold, ya, ini ke 359 or 3357, and then ini kedua, and then ini kalau sell off. Oke, jadi perhatikan 3356 lah. Entah, pokoknya 3359. No need to be perfectionist, okay? And then 3345. Atau 3339. Kemudian 323 or 318. Ini kemungkinan besar untuk sell off. But you will see. Nah, kalau kamu memperhatikan sifat candle analisisnya nanti di sini jadi begini, perhatikan ini di sini di level ini. Jadi makanya aku bilang jangan perfectionist dengan levelnya. 359 bisa aja sampai ke 357 atau referensinya 3355. And then kamu perhatikan bagaimana reaksi candle di sini. Oke? Ini bisa aja ini bounce up. You know? Bisa aja ini bounce up. Ke sini. Ke 375. Mengapa saya bilang 375? Karena rule saya di sini. Yang merah di atas garisnya. 3375 itu adalah level penting. Oke, ingat. Increment level itu per 25 gap. Oke, di gold. So, ya. Ini kalau dia hijau. Kalau hijau ya, jadi dia di hold dia di sini. Nah, gimana pula kalau dia nanti merah? Ya, anggap aja ini merah. Sell off. Kalau dia merah, maka kamu expecting dia lanjut ke bawah. Gitu loh guys. Paham kan? Kan saya ulang-ulang loh. Pasti kalian paham. Okay, good luck guys and see you in the next video. Bye-bye. Saya clear dulu ini. Saya untuk education purpose. There you go.